sudah mengundang Ibu untuk membuka wawasan kita tentang materi kita malam ini, yaitu tentang miskonsepsi dalam pelaksanaan proyek P5. Perkenalkan yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Zevi Jen. Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam, Bu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa sehat, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah hadir. Mudah-mudahan malam ini acara kita lancar Ibu ya, walaupun kita lewat daring. Saya akan bacakan CV tentang Ibu Zevi Jen ini, yaitu beliau merupakan guru perhotelan SMK Negeri Manado sebagai fasilitator nasional proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Kemudian beliau juga sebagai Ketua MGMP Perhotelan Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Ibu. Baik, selanjutnya beliau juga Sekretaris Asosiasi SMK Pariwisata Sulawesi Utara dan sebagai narasumber berbagi praktek baik. Untuk mempersingkat waktu, kayaknya saya sendiri, teman-teman juga, guru-guru hebat, tidak sabar tentang P5 itu bagaimana proyeknya ini dalam kurikulum Merdeka ini bagaimana kami sangat penasaran Ibu. Mempersingkat waktu dan tempat, kami persilahkan. Kami menyediakan waktu sampai 90 menit Ibu. Di luar tanya jawab, kemudian juga tentang yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Buat kita semua. Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa ya. Tentunya sangat bersyukur bisa bertemu walaupun secara online dengan Bapak Ibu yang hebat ya. Banyak di sini guru-guru penggerak yang tentunya yang menjadi barometer pendidikan saat ini ya untuk kurikulum Merdeka. Jadi luar biasa, sangat berterima kasih untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu bisa kita bisa saling berbagi ya, sharing and growing ya Pak ya. Luar biasa Kepala Dinas, mohon maaf tidak disebutkan namanya. Kemudian ada IGI Kabupaten Indramayu, juga ada komunitas belajar Samiaji yang sangat peduli sekali ya dengan pendidikan tentunya. Luar biasa Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indramayu, bahkan di seluruh Indonesia. Ini sudah sempat kita saling berbagi di komunitas-komunitas yang ada di wilayah kita ataupun di tempat lainnya. Puji Tuhan kita bisa ketemu malam ini, sesuatu yang luar biasa ya, karena kalau kita mau kaitkan dengan P5, sebenarnya P5 bukanlah hal yang baru Bapak Ibu ya. Tentunya lewat kurikulum Merdeka yang menjadi dasar terbentuknya kurikulum Merdeka, karena P5 ini adalah acuan yang paling ya, bagaimana pembentukan karakter bagi peserta didik, nah, itu menjadi satu keharusan absolut ya, mutlak ya, untuk bagaimana kita bisa berperan sebagai pendidik untuk memberikan yang terbaik, terutama dalam hal mengutamakan dari segi karakter ya. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja untuk share screen. Mohon izin Pak, boleh ya untuk share screen? Silakan Ibu. Baik, saya kasih dulu yang, karena ini ada beberapa, saya coba.
Nah, ini memang kalau kita mau angkat tentang miskonsepsi P5 ini, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang kemungkinan yang harus kita satukan. Karena wajar ya kalau kita punya pemikiran yang berbeda, apalagi kurikulum Merdeka ini kan baru launching itu tahun 2021. Yang awalnya namanya adalah P5BK. Kalau kita sebutkan P5BK karena belakang ada budaya kerja. Ya, sebenarnya kalau budaya kerja itu memang masuknya di dalam SMK ya, Bapak Ibu, karena kita kan secara umum kita belajar ini secara umum mulai dari jenjang PAUD sampai pada SMA. Nah, tetapi BK itu tidak lagi dipergunakan untuk ketercapaian P5 secara utuh, secara keseluruhan, karena untuk budaya kerja itu sudah terinclude nanti Bapak Ibu. Dia akan terinclude di dalam jenjang SMK. Ya, jadi bukan hilang tetapi terinclude. Nah, kita bicara secara umum untuk konsep dari P5 ini. Nah, kita lihat struktur kurikulum dalam Kemdikbudristek ini yang saya ambil dari nomor 262 garing M garing 2022. Jadi bagaimana kita akan menjadikan kurikulum khususnya untuk P5 ini menjadi dasar ya bagi terutama ketercapaian kurikulum Merdeka ini. Nah, Bapak Ibu kita langsung saja lihat dalam nomor 262 untuk Kemdikbudristek ini, khususnya untuk penguatan profil pelajar Pancasila ini dari jenjang PAUD. Kalau kita lihat dari alokasi waktu Bapak Ibu, ya kalau kita lihat untuk PAUD ya, PAUD konteksnya lebih kepada perayaan tradisi lokal, ya. Kemudian ada hari besar nasional dan internasional. Kalau kita lihat dari konsep untuk PAUD, karena saya mau sedikit memberikan gambaran bagaimana kita memandang P5 ini mulai dari jenjang terendah, ya, jenjang paling bawah yaitu dari PAUD, membentuk karakteristik dari peserta didik ini sehingga mereka mengenal hal-hal dalam hal konteks perayaan tradisi, kemudian kegiatan yang digunakan juga yang dilaksanakan untuk siswa PAUD itu pembelajaran di usia 4 tahun ya, dengan paling sedikit itu ada 900 menit per minggu ya. Memang di sini kalau Bapak Ibu tentunya sudah punya semuanya untuk struktur kurikulum yang nomor 262 ya. Nanti kalaupun belum ada, nanti saya akan mengirimkannya untuk struktur kurikulum ini. Sebenarnya kita bisa mendownload ya secara langsung, karena di dalam struktur kurikulum 262 ini seluruh hal yang terkait dengan P5 ini sudah ada di dalamnya. Jadi mulai dari PAUD sampai tingkat SMA dan SMK. Nah, yang ini adalah saya berikan secara gambarannya Bapak Ibu. Ya, ini untuk tingkat SD. Saya tidak akan tunjukkan mulai dari, karena SD ada 6 itu ya tingkatan. Nah, di sini yang saya ambil Bapak Ibu khusus yang kelas 1 ya. Kelas 1 di sini tingkat SD. Jumlah JP-nya khusus untuk P5-nya 252. Nah, sebentar saya akan tunjukkan Bapak Ibu seperti apa sebenarnya yang akan kita gali untuk P5 ini ketika kita melihat P5 ini di dalam konsepnya 262. Kemudian untuk tingkat SMP, jumlah JP-nya untuk kelas 7 dan 8. Kelas 7 8 ini untuk fase D, Bapak Ibu, jumlah JP-nya ada kurang lebih 360 jam ya. Nah, ini hanya sedikit gambaran saja. Nah, sekarang yang ingin saya fokuskan, jadi miskonsepsi yang sudah terjadi dan yang sering kali kita dengar, sekolah itu menganggap jam pelajaran P5 itu sudah terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Maka banyak sekolah pemahamannya mereka menyusun jam pelajaran P5 ini menjadi satu dengan JP
dari mata pelajaran intrakurikuler, Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu guru penggerak sudah bukan hal yang baru ya. Sudah hal yang tentunya sudah menjadi hal yang sudah dipelajari setiap waktu ya Bapak Ibu, yang khususnya yang guru-guru penggerak ya. Nah, di sini kalau kita lihat, padahal seharusnya JP untuk P5 ini secara tegas, Bapak Ibu kita bisa buka di 262 itu, harus terpisah dari mata pelajaran, dari jam pelajaran. Nah, kalau kita lihat, saya kembali lagi ke bagian atas ya. Seperti yang ada di tampilan layar Bapak Ibu. Nah, untuk mapel, contohnya di sini ada mapel agama ya. Di sini ada intrakurikulernya 72 JP ya. Kemudian alokasi untuk profil ada 36. Sedangkan total JP per tahun itu 108. Nah, miskonsepsi ini terjadi adalah kurangnya kita memahami bahwa bahkan ada beberapa sekolah yang menganggap bahwa jam pelajaran P5 itu langsung terintegrasi dengan mata pelajaran, sehingga untuk P5 ini digabung. Ketika guru masuk di kelas, kurang lebih 0,25 sekian jam, itu langsung dia integrasikan dengan mapel yang dia ajarkan Bapak Ibu. Padahal sebenarnya itu adalah satu miskonsepsi. Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Padahal seharusnya JP untuk P5 secara tegas terpisah, dialokasikan tersendiri. Kira-kira 20-30% dari jumlah JP intrakurikuler, bahkan ditambah dengan kokurikuler, Bapak Ibu. Sehingga jumlah JP ini yang tercantum dalam struktur kurikulum berdasarkan jenjangnya, sebagaimana dalam nomor 262 tadi, dalam perubahan Kemdikbudristek, ya, dari jenjang kelas 1, kemudian ada jam pelajaran P5 ini sebanyak 252 yang diperoleh dari pengurangan total dari jam pelajaran dalam setahun, yaitu jumlah 1080 dikurangi JP intrakurikuler, yang tentunya menjadi berjumlah 828. Ini kalau kita ambil secara gamblang ya, untuk secara gamblang dari semua jenjang Bapak Ibu. Karena kalau saya mau jelaskan satu persatu untuk semua jenjang tentunya waktunya tidak akan selesai Bapak Ibu. Jadi kita akan ambil bagiannya yang secara satu persatu, tetapi saya coba menggabungkan ya. Kemudian miskonsepsi yang lainnya yaitu penjadwalannya. Karena JP-nya dialokasikan tersendiri Bapak Ibu, maka penjadwalannya juga harus tersendiri. Penjadwalan jam P5 ini bisa secara mudah kita lakukan melalui model blok. Jadi karena kurikulum merdeka ini benar-benar merdeka dalam arti, dalam pengertian kita bisa mengatur sesuai dengan sekolah masing-masing. Nah, nilai-nilai karakter yang perlu dicapai siswa tidak secara tegas dituangkan dalam kegiatan pembelajaran kalau dalam PPK itu, Bapak Ibu, ya. Ya, saya coba share yang khusus yang Pancasila ini. Apa sebenarnya profil pelajar Pancasila ini? Siswa-siswa sejak SD sudah diajarkan mereka berperilaku saling menolong satu dengan yang lain. Kegotong royongan akan terlihat di situ, kemandirian mereka. Karena memberikan kesempatan bagi peserta didik ini untuk mengalami pengetahuan. Pengetahuan dalam hal apa? Mereka memahami bagaimana hal-hal yang harus dilakukan untuk memperkuat dari 6 dimensi itu. Jadi mengarah kepada karakter peserta didik. Jadi yang diajarkan di situ bagaimana mereka berwirausaha, itu hal-hal apa yang harus dicapai, bagaimana cara mereka melaksanakan bersama kelompok lainnya, keberhasilan menjalankan proyek yang dilaksanakan oleh sekolah ketika sekolah sudah menentukan proyek apa yang sudah dipilih. Kalau tingkat SD saya tidak tahu berapa tema yang dipilih untuk proyek ya. Karena sekali lagi Bapak Ibu, tema itu hanyalah tools-nya ya. Tema itu adalah pemantik. Bapak Ibu berada di lebih banyak
pegunungan di situ, bisa memilih hal-hal yang berkaitan dengan iklim pegunungan. Kalau sekolah Bapak Ibu berada di tepi pantai, boleh mengambil produknya itu yang di tepi pantai. Dia nanti menghasilkan produk. Nah, Bapak Ibu, memang kalau kita mau membahas untuk akhir dari kegiatan P5 ini tentunya memerlukan yang namanya penilaian, ya. Kan promosikan, paparkan kepada orang, kepada masyarakat. Sehingga itu menyenangkan buat peserta didik dan juga sekolah itu akan dikenal oleh masyarakat sekitar. Begitu. Jadi boleh tidaknya sebenarnya tergantung dari Bapak Ibu, ya. Kalaupun sekolah hanya ingin memamerkan melalui secara digital atau secara lewat Zoom atau secara online, silakan. Tapi kalau mau dibuka secara umum silakan juga, ya. Itulah dari sekolah kita masing-masing. Kalau kita ingin sekolah kita lebih fokusnya untuk mempromosikan sekolah, dikenal oleh masyarakat dan lain sebagainya, silakan. Jadi lebih sebagai promosi sekolah ya, Iya, Bu ya, promosi. kalau umpamanya dilaksanakan lebih menarik. Iya, betul. Bagaimana Bapak Wahyu Hasanah Toha, bagaimana pertanyaannya sudah terjawab atau ada yang perlu dijelaskan lagi dari Ibu? Ya, terima kasih Bu. Ini dengan Ibu Wahyu Hasanah. Oh, Ibu. Punten Ibu. Sudah jelas Ibu bagaimana? Sudah jelas. Terima kasih. Soal Pak Har masih ada waktu ya Pak Har ya? Masih banyak pertanyaan Ibu punten. Masih Kayaknya menarik sekali di materinya. dua lagi dah. Dua lagi. Iya ya. Ini yang kalau untuk penerapan, untuk ada yang minta contoh program penerapan di SMP dan SD. Kayaknya Ibu kami nanti boleh minta untuk tadi yang program-program yang Ibu jabarkan itu minta dikirim ke kami ya Ibu ya, punten. Iya Bu, dengan senang hati ya. Iya. Saya berikan. Baik, terima kasih. Ini Bu, selanjutnya pertanyaannya dari Ibu Yabin Syafwatin. Mohon maaf Bu, untuk melakukan kolaborasi dengan teman sejawat memang sangat membantu untuk keberhasilan penerapan P5. Tetapi untuk sekolah kami yang rata-rata siswanya kurang dukungan dari lingkungan keluarganya, apakah ada solusi? Mohon penjelasan. Mangga Ibu. Kayaknya sudah terbayang tantangannya ini Ibu. Iya. Memang setiap perubahan itu beresiko ya. Resikonya ada yang tidak mau berubah. Makanya memang dalam kurikulum Merdeka itu kan ada perubahan mindset change ya Bu ya. Perubahan pola pikir dan paradigma. Dan itu Iya, memang sesuatu yang bukan hanya, jangankan orang tua, kita sendiri guru pun atau sesama guru pun, sudahlah nggak usah lah yang muluk-muluk, udah yang itu aja. Nggak perlulah dirubah jadwalnya, itu aja. Pasti banyak sekali kendala Bapak Ibu. Tapi ketika kita mau merubah, pasti hasilnya akan lebih baik. Itu saja kuncinya. Pasti yang kalau kita mau merubah, dan saya rasa P5 ini kan dia beraneka ragam bentuknya. Kalau kita mau mengajak kerjasama bersama orang tua, saya rasa orang tua bisa memahami dan mungkin bisa memilih tema mana yang cocok dengan mereka. Makanya kita juga bisa memaparkan ini kepada orang tua bahwa kami ada program seperti ini di sekolah kami. Tinggal orang tua mungkin Bu, kalau bisa, saya rasa tidak ada orang tua yang tidak mau anaknya menjadi lebih baik ketika kita akan memaparkan atau memberikan P5 ini di sekolah. Saya rasa pasti ada kerinduan untuk mereka juga pingin anak-anak mereka bisa berhasil. Tentu bagaimana pendekatan dari pihak sekolah kepada orang tua. Gitu ya Bu ya. Baik Ibu, mewakili terima kasih. Kayaknya pertanyaannya hampir sama semua. Kayaknya sudah hampir terjawab. Baik Ibu, terima kasih pemaparannya sudah sangat begitu jelas dan
Saya sendiri terkesan dengan definisi ini, P5 tidak terintegrasi dengan mata pelajaran, ya. Iya, Kemudian asesmen di raport berbentuk deskripsi tentang proses fisik. kemajuan siswa itu. Ya, Ibu ya. Iya, Heeh. betul. Baik. Berikutnya selanjutnya mohon maaf Ibu, kami dari panitia menyampaikan kenang-kenangan berupa sertifikat dari kami. Ini Ibu sertifikatnya. Terima kasih banyak, Bu. Saya sementara ambil gambar. Iya Iya, ya Bu, sementara. baru hanya sekedar. Iya, aduh luar biasa. Terima kasih banyak, Bu. Membentuk mindset kita untuk mau berubah, Bapak Ibu. Tentunya perubahan ini bukan hanya dituntut kepada peserta didik, tetapi mulai dari kita sebagai guru. Mari kita melatih diri kita untuk mau berubah. Terus saja. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas. Sekali lagi Ibu, kami sangat berterima kasih kepada Sama-sama. Ibu Jevi Jane selaku narasumber kita yang sudah membagikan praktik baik kepada kami dan guru-guru se-Indonesia yang hebat-hebat ini Bu. Dan juga sudah bersedia hadir menyempatkan waktu padat Ibu untuk bersilaturahmi dengan kami. Baik, di akhir pertemuan ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada para peserta webinar yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Terima kasih Pak Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai narasumber ya, kabarnya dari Manado ya Bu. Iya Pak. Pak Haryono selaku PP Guru Penggerak di Kabupaten Indramayu. Mohon maaf nih, baru sampai. Kemudian Bapak Ibu guru hebat di Indramayu dan di seluruh Indonesia. Sangat bahagia sekali saya selalu melihat praktek baik yang dilakukan oleh komunitas Sami Aji ini, dan saya sangat mendukung. Luar biasa ini Ibu Jepi, teman-teman kita ini sangat luar biasa menjadi motivator di Kabupaten Indramayu khususnya dan umumnya insya Allah di seluruh Indonesia untuk guru-guru yang lain. Satu yang ingin saya sampaikan bahwa Bapak Ibu selalulah menjadi yang terbaik di antara yang paling baik, karena insya Allah setiap kebaikan yang kita berikan pada orang lain itu akan berbalas kepada kita sekali ya, pada kita lagi. Dan jangan pernah berpikir terhadap orang lain tentang keburukan mereka, karena sejatinya kita tidak boleh memikirkan banyak orang untuk memberikan yang terbaik pada kita. Lakukanlah apa yang kita bisa lakukan, jadilah yang terbaik di antara yang paling baik, dan mudah-mudahan kita akan jadi bermanfaat untuk semua orang. Tetap semangat Bapak Ibu dalam berkarya, jangan lupa selalu bahagia di dalam bekerja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.